Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sampai dengan teori kerja enzim ya. Oke, kita terangkan mengenai teori kerja enzim, teori gembok dengan anak kuncinya. Jadi enzim ini memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Nah, jika ada enzim dan substrat bentuknya cocok, mereka akan bersatu dan membentuk secara kompleks ya. Nah, itu setelah membentuk si substrat dan enzim ini membentuk suatu produk, nanti enzim ini akan terlepas kembali gitu. Kemudian yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Jadi teori kecocokan induksi ini adalah jika ada suatu substrat yang memasuki suatu enzim, memasuki sisi aktifnya. Jadi sisi aktif yang untuk teori kecocokan induksi ini sifatnya adalah fleksibel ya, tidak kaku. Nah, jika si substratnya memasuki sisi aktif ini, maka enzim akan mengubah bentuknya dan akan berikatan dengan substrat tersebut. Nah, setelah itu enzim tersebut akan membentuk suatu produk. Gitu. Setelah terjadi membentuk suatu produk, maka si enzim tersebut akan memisahkan diri kembali dengan produk tersebut ya. Adapun untuk penghambat kerja enzim disebut juga dengan inhibitor. Nah, untuk inhibitor ini ada dua macam ya, berdasarkan sifat ikatannya. Yang pertama adalah inhibitor irreversible ya. Inhibitor irreversible ini berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Jadi nggak bisa dipakai nanti oleh substrat ya. Nah, untuk inhibitor reversible, jadi penghambatnya ini berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Nah, inhibitor reversible dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah inhibitor reversible kompetitif. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ya, jika ada substrat, kemudian ada enzim, maka sisi aktifnya ini akan berikatan ya antara substrat dengan enzim ini dan akan membentuk produk. Tapi jika ada inhibisi, kita lihat pada bagian B ya. Jadi si inhibitornya ini akan berikatan dengan enzim. Nah, enzim ini yang mengikat inhibitor ini akan berkompetisi dengan substrat. Nah, bagaimana cara si substrat ini agar bisa bereaksi dengan dengan enzim ini, yaitu dengan cara adalah meningkatkan atau menambah jumlah konsentrasi substratnya sehingga jumlah substrat tersebut akan lebih banyak daripada si inhibitor. Contohnya ya, nih, jika dalam tubuh kita ada gas sianida ya, kemudian ada oksigen. Nah, untuk dapat berikatan dengan hemoglobin, maka jumlah oksigennya harus diperbanyak sehingga sianida yang merupakan inhibitor itu akan kalah bersaing dengan oksigen sebagai substrat. Nah, untuk inhibitor reversible ini yaitu tanpa inhibitor, maka enzim dan substrat ini akan pada saat bertemu di sisi aktif dia akan membentuk suatu ikatan kompleks dan membentuk suatu produk ya. Nah, kalau ada inhibitor, maka si enzim ini akan berikatan dengan inhibitornya. Kita lihat di gambar yang B ya, gitu. Di gambar yang B. Namun setelah berikatan dengan inhibitor ini menyebabkan sisi aktif dari enzim ini berubah sehingga substratnya tidak bisa berikatan dengan sisi aktif. Nah, itu seperti itu ya. Maka hal ini bisa mengakibatkan enzim menjadi kurang efektif dalam mengkatalisis perubahan substrat menjadi produk ya. Ini bisa kita lihat pada contoh antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim-enzimnya pada bakteri untuk membentuk dinding sel. Oke, jadi mereka
Kalau yang A ini mereka bersaing secara langsung ya di satu tempat yang sama, di sisi aktif yang sama. Nah, kalau untuk inhibitor reversible ini mereka bersaing tidak pada tempat yang sama di enzimnya. Yang satu mungkin ada di bawah, dan yang satunya lagi tetap mencari sisi aktifnya, tapi karena sudah berubah oleh inhibitor, setelah dimasuki inhibitor maka tidak bisa seaktif semula ya. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah suhu. Oke. Jadi suhu ini maksudnya gimana? Ada pH optimum untuk pH. Ada suhu ambang toleransi ya. Jadi sebagian besar enzim manusia ini memiliki suhu optimal sekitar 35 derajat sampai dengan 40 derajat. Apabila suhunya di atas dan di bawah optimal, maka aktivitas enzimnya akan berkurang. Gitu. Nah, bahkan kalau misalnya terlalu panas, maka akan terjadi denaturasi atau perubahan terhadap bentuk dari proteinnya. Oke. Yang kedua adalah derajat keasaman. Untuk derajat keasaman ini, sebagian besar enzim memiliki pH optimal sekitar 6 sampai 8 6 sampai 8 keasamannya itu. Makanya tubuh kita nggak boleh terlalu asam ya. Kalau terlalu asam, maka si enzim-enzim ini tidak akan bekerja dengan baik. Nah, tapi untuk pepsin, yaitu enzim pencernaan dalam lambung, dia bisa bekerja paling baik pada lingkungan asam, yaitu pada pH 2. Kemudian tripsin dalam usus bekerja pada lingkungan basa, jadi di atas 8. Optimalnya adalah 8 gitu. Oke. Yang ketiga adalah inhibitor atau zat penghambatnya. Jadi inhibitor dari enzim ini yaitu contohnya adalah insektisida seperti DDT, kemudian dieldrin, endrin, karbamat, dan parasion dapat membunuh hama hewan, bahkan bisa membunuh manusia juga. Karena insektisida ini menghambat kerja enzim sistem saraf, yaitu asetikolinesterase ya. Makanya kalau misalnya kita bekerja di pertanian ya, kemudian ada yang menggunakan DDT insektisida, biasanya orang yang menyemprotkan DDT-nya itu harus menggunakan masker untuk meminimalisasi DDT tersebut terhisap oleh atau termakan oleh orang yang sedang menyemprotnya. Nah, untuk saat ini sebenarnya sudah mulai digalakan kembali pertanian yang lebih alami ya, gitu. Oke, yang keempat adalah aktivator. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Biasanya zat ini bergabung dengan enzim pada tempat yang disebut sisi allosterik, sehingga disebut efek allosterik. Penggabungan antara efektor allosterik dan enzim menyebabkan perubahan pada bentuk molekul enzim sehingga sisi aktif enzim itu cocok dengan substrat gitu. Dan kerja enzimnya menjadi lebih efektif. Nah, contohnya adalah ion klorida yang mengaktifkan amilase dalam air ludah kita tadi itu. Oke, makanya kita harus banyak memakan harus cukup juga mineral ya. Nah, yang kelima adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Nah, yang keenam adalah konsentrasi substrat. Jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, maka penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi, ya. Tapi jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak akan berpengaruh ya. Oke. Dengan kata lain, konsentrasi substrat berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksinya sudah maksimal. Dan yang terakhir adalah zat hasil atau produk. Dalam kondisi normal, reaksi awal akan berlangsung secara cepat